tahu kantor itu ada di mana. Tapi itu disebutkan menjelang tanggal 9 April pencoblosan. Dengan maksud supaya saya nggak terpilih lagi itu. Meledak itu. Di dapil saya spanduk banyak betul itu menghajar saya itu. Tapi alhamdulillah ya saya lawan dengan cara saya dan alhamdulillah terpilih kembali begitu waktu itu. Setelah saya menjabat, yang bersangkutan ketemu dengan saya dan membuat pengakuan, dia ditekan disuruh menyebut nama saya di ruang sidang gitu. Nama penyidiknya segala macam lengkap. Dan itu konspirasi yang terjadi pada semuanya, termasuk nanti Anas akan cerita bagaimana Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, politisi Partai Gelora Fahri Hamzah membongkar kebubrukan KPK. Melalui akun Twitternya, Fahri Hamzah bilang bahwa dulu pimpinan KPK kerap kali menggunakan lobi Gedung Merah Putih ini untuk melaksanakan konferensi pers dalam rangka untuk membela diri. Namun Fahri Hamzah tidak merinci siapa pimpinan KPK yang dia maksud. Sebagai informasi, pimpinan KPK pada era Abraham Samad, ini tahun 2011 hingga 2015, terlibat kasus hukum yang diduga akibat konflik kepentingan dengan kepolisian. Kemudian Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen tahun 2015 di tahun yang sama. Sementara itu Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto juga ditangkap polisi karena terlibat dalam memberi keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Adnan Pandupraja juga dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan tindak kriminal atas perampokan perusahaan dan kepemilikan saham secara ilegal di PT Desi Timber di Bero, Kalimantan Timur. Ya, tapi tidak hanya itu. Fahri Hamzah juga menuding KPK memberi sumbangan uang dari pihak luar pada tahun 2008 saat Antasari Azhar menjadi ketua dan Bibit Samad Prianto serta Chandra Hamzah sebagai wakilnya. Nah, amarah Fahri Hamzah ini akhirnya meledak pada saat berlangsung di acara ILC yang dipandu oleh Karni Ilyas. Benar-benar meradang hingga membuat semua yang hadir terdiam. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Setahu saya mayoritas ketua KPK itu berakhirnya nggak baik. Mayoritas. Setahu saya hanya Pak Ruki yang berakhir dengan baik. Ketua KPK pertama. Yang lahir tuh berakhirnya tidak baik itu semuanya. Jadi kita jangan bilang Firly, ini semuanya ada masalah ini. Ya. Pak Antasari masuk bui. Oh, sadis lagi tuh, ya kan? Ininya itu. Kejadiannya itu pembunuhan, Pak, ya. Lalu kemudian kita ingat juga Pak BW, ya kan, sama Pak Abraham, ya kan? Kalau tidak salah sampai statusnya tersangka mereka itu. Nah jadi ini coba kita agak objektif sedikit lah. Saya tuh agak main otot tuh udah nggak zaman gitu loh. Coba agak berpikir konstruktif sedikit ya. Waktu direvisi ini undang-undang karena memang temuannya terlalu banyak. Persekongkolan ini sekarang nih Anas Urbaningrum keluar nih, lihat aja nanti. Emang sekongkol, saya ini juga objek sekongkol. Februari 2014 Bang Karni, tiba-tiba keluar seorang saksi dari ruang penyidikan, dari ruang pengadilan dan mengatakan saya terima uang 25.000 US dollar dari Nazarudin di Wisma Anugrah itu, kantornya dia itu. Saya tidak tahu kantor itu ada di mana, tapi itu disebutkan menjelang tanggal 9 April pencoblosan. Dengan maksud supaya saya nggak terpilih lagi tuh.
Meledak itu. Di dapil saya spanduk banyak betul itu menghajar saya itu. Tapi alhamdulillah ya saya lawan dengan cara saya dan alhamdulillah terpilih kembali begitu waktu itu. Setelah saya menjabat, yang bersangkutan ketemu dengan saya dan membuat pengakuan, dia ditekan disuruh menyebut nama saya di ruang sidang gitu. Nama penyidiknya segala macam lengkap. Dan itu konspirasi yang terjadi pada semuanya, termasuk nanti Anas akan cerita bagaimana Nazarudin diperankan, dipakai di depan ruang sidang untuk nakut-nakutin orang, dipakai untuk meras hakim, untuk nakut-nakutin hakim, gencet sana, gencet sini, hancur itu sebenarnya. Makanya waktu kita bikin angket, kita bongkar satu-satu, ketahuan semua kok. Bagaimana penggunaan uang ilegal dari aset sita yang dijual secara ilegal, dipakai, gila itu. Udahlah. Kita sudah saling tahu lah kelakuan-kelakuan ini kok. Maka kita revisi, kita bentuk lembaga pengawas. Ya kan? Kita membentuk SP3 supaya orang jangan dipaksa. Emang negara itu harus selalu menang, harus selalu benar. Lah kalau negara melakukan kekeliruan masa nggak ada jalan? Gimana? Emang negara nggak bisa salah? Ya, begitulah sosok eks-politisi PKS yang kini menjadi petinggi Partai Gelora. Gaya bicaranya meledak-ledak, namun tampaknya tak hanya Fahri Hamzah yang menilai KPK benar-benar sedang hancur. Amnesty International Indonesia misalnya juga menilai KPK sedang dalam proses pelemahan di bawah rezim Firly Bahuri, sang ketua. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid seperti dilansir jpnn.com 10 April 2023 meminta Dewan Pengawas alias Dewas KPK memproses Firly dan mencopot yang bersangkutan sebagai ketua lembaga anti korupsi. Usman mengaku tidak bisa memberikan toleransi terhadap pelemahan tersebut. Kalau di masa lalu, kata Usman, banyak pimpinan KPK dekriminalisasi, tetapi saat ini justru sebaliknya. Ya, itulah yang terjadi. Kalau kondisi KPK seperti itu, lantas apa bedanya dengan kepolisian dan kejaksaan yang dulu pernah menangani kasus korupsi? Padahal KPK yang dibentuk untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dinilai sebagai tindak kejahatan extraordinary crime. Tindak kejahatan luar biasa, jahatnya, karena telah membuat rakyat di negeri ini masih banyak yang hidup terjerat kemiskinan. Tapi kok faktanya justru malah terkesan melempem. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada pasal 3 jelas disebutkan di situ bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Bahkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, KPK ini memiliki wewenang yang luar biasa, yaitu melakukan penyadapan sebagaimana tercantum pada pasal 12. Dengan kewenangan yang luar biasa seperti itu, seharusnya KPK mampu melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini dengan jujur dan adil, sehingga mendapatkan kepercayaan rakyat. Tetapi kalau kondisinya seperti ini, tentu saja kita ikut menangis. Meski demikian, tentu saja kita masih sangat berharap KPK tetap mampu berada di garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tentu saja hal ini perlu ada perubahan mindset dari KPK, karena kalau mindsetnya masih seperti itu berkongkang-lingkong dengan para pelaku kejahatan korupsi,
Bukan mustahil pula para penjahat yang suka mengemplang duit rakyat akan terus menari-nari di tengah-tengah penderitaan rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.